Segoblok-gobloknya lawyer di bangsa ini, tidak sama gobloknya dengan lawyer yang saat ini sedang mendampingi Agus Salim sekeluarga. Bagaimana tidak? Urusan uang donasi belum kelar, merambat ke urusan narkoboi. Urusan narkoboi belum kelar, kini sudah merambat ke kendaraan roda 4. Coba kita bayangkan, nilai edukasi apa yang bisa dipetik oleh masyarakat Indonesia kalau ada lawyer di bangsa ini yang gobloknya sama seperti mereka ini. Berikut ini, saya ingin menyajikan cuplikan video kepada pemirsa sekalian agar kita bisa menyimaknya bersama-sama. Mari, inilah cuplikan video selengkapnya. Hai pemirsa, uang di saya, Agus nggak bisa pakai apa-apa kecuali izin saya, kan gitu kan selesai. Ya, ejek aja, Agus nggak bisa uang. Sekarang seolah-olah Agus ini menghabiskan uang di pikirannya orang. Uang 1,4 miliar ini udah habis sama Agus, padahal enggak. Begitu gue jelasin, nih bukti transfernya. Nih 1 miliar nih 1 miliar transfer ke rekening yayasannya Novi, ya. Nih 300 juta nih. Ngejek, kalian mengejek apa lagi? Nih uangnya udah transfer. Nah, kemudian dengan cara apa? Dengan cara nakut-nakutin. Nakutin apa? Nah, nih laporin ke Dinsos semua. Ditakut-takutin semua, orang takut, orang malu. Jadi sekarang dibilang Agus menyerahkan nggak ada rela. Ya. Kalau uangnya Novi dia minta dari yayasan dia rela. Kalau uangnya orang ngasih rela. Itu bukan sukarela gitu. Itu namanya pemerasan. Perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Boleh dilihat ke sini. Ini ada berapa jumlah transfer atas nama Novi, ya, yang memang dia patut diduga merugikan masyarakat meskipun sudah SP3, tapi dengan cara-cara melawan hukum. Gimana pendapat kalian guys dengan nih orang? Hah? Ada dendam pribadi apa dia? Semua perkataan dia sudah langsung dibuktikan oleh Tenopi. Narkoboy, udah. Ini SP3 loh yang ditunjukkan bukti ini. Apa lagi bang? Hah? Gimana pendapat kalian guys? Ini orang mau ngapain? Hah? Hati-hati loh. Mulutmu, harimaumu akan kembali pada dirimu. Lihat ya, lihat. Kita tunggu waktunya. See you. Sepertinya kawan kita yang lawyer satu ini memang agak lain ya. Di satu kesempatan dia ngegas, ngenyecar. Di kesempatan lain, di tempat lain dia minta maaf lagi. Nuduh lagi, minta maaf lagi. Menyampaikan kalau bisa perdamaian antara Novi dengan Agus di kesempatan lain terakhir. Nuduh lagi mengenai mobil dan lain-lain sebagainya. Emang agak lain abang lawyer kita satu ini. Menurut saya, buat Teh Novi dan para kuasa hukumnya, gaskan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, saya kembali lagi menemani pemirsa sekalian untuk mengupdate terkait dengan kasus dari Pratiwi Novianti alias Teh Novi dengan Agus Salim. Jujur, saya itu kadang-kadang merasa lucu melihat keblunderan yang diproduksi oleh para lawyer yang mendampingi Agus Salim sekeluarga ini. Beginikah kualitas lawyer yang sesungguhnya? Urusan uang donasi belum kelar, belum ada solusinya. Sekarang sudah merambat ke urusan narkoboi. Menuduh bahwa Pratiwi Novianti itu adalah pengguna narkoboi. Akhirnya Pratiwi Novianti dipaksa harus tes urin. Hasilnya pun negatif. Terbaru pada tanggal 29 Oktober 2024 kemarin disuruh untuk tes rambut. Itu pun sudah dilakukan. Tidak puas dengan hasil itu, sekarang sudah tuduh bahwa Teh Novi itu bermain dengan bisnis kendaraan roda 4 dan sudah SP3 dan lain sebagainya.
Ini lawyer macam apa yang punya kualitas seperti ini? Seorang lawyer yang semestinya menunjukkan kredibilitasnya, integritasnya, profesionalitasnya dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, dalam menyelesaikan sebuah kasus, tapi kok kelihatannya lawyer ini seperti emak-emak yang lagi gosip. Lawyer ini seperti pantat ayam yang mulutnya nggak pernah diam. Kok sangat disayangkan kenapa ada lawyer seperti ini di Indonesia ini ya. Mari kita lanjutkan lagi untuk menyimak cuplikan video yang lain. Saya dihina habis-habisan. Itu doang sih yang saya kesalkan gitu. Tapi kan mereka nggak tahu dengan keadaan saya seperti apa, keluarga saya seperti apa gitu. Itu sih yang membuat saya rasanya sangat-sangat sedih gitu. Kenapa Allah memberikan cobaan ini kepada saya? Mungkin saya orang pilihan dari Allah gitu ya. Makanya saya mencoba bersabar. Lihat istri saya malam tak bisa tidur, nangis. Orang tua saya badannya sampai lemas. Ayah saya, bayangin kalau kalian merasakan seperti itu, gimana rasanya? Saya dibilang jual kesedihan. Saya tidak pernah menjual kesedihan. Masa orang yang sakit seperti saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan? Gue bener-bener geleng-geleng kepala nih sama kasusnya si Agus. Kenapa sih Gus? Lu tuh banyak banget menjual kesedihan gitu loh. Kasian nih orang-orang yang bener-bener membutuhkan untuk donasi nih. Salah satu contoh Bang Faisal nih. Ini gue salut banget sama Bang Faisal nih. Tenang pembawaannya. Kepala keluarga tuh harusnya kayak gini, Gus. Nggak seharusnya lu umbar-umbar kesedihan lu di luar. Oke lah, gue ngerti. Pasti sedih. Tapi kayaknya itu cukup di lingkungan keluarga aja deh. Jangan terlalu over di luar. Bini lu aja cengengesan mulu. Jadi lu kesannya tuh mengharapkan banget bantuan dari mana-mana gitu. Lagian netizen tuh udah gak ada simpatinya ke lu, Gus. Tuh lihat Bang Faisal. Dia cuma berharap didoain aja sama orang-orang. Karena nggak tahu nih doa mana yang bakal dikabulkan sama Allah. Itu kata Bang Faisal. Jangan malah di mana-mana tuh dikit-dikit ngomong. Pas waktu itu, pas Agus lagi nangis, gak usah lu cerita-ceritain begitu. Kenapa emang kalau nangis? Emang orang terus mau peduli gitu kalau lu lagi nangis? Nangis wajar, Gus. Cuman kalau over begini tuh, waduh. Sampai segala diceritain pas nangis. Ya ampun. Kalau gue sih setuju ya dana donasi itu dipindahin ke Bang Faisal. Ini menurut gue nih. Nggak tahu nih teman-teman netizen juga. Coba tulis di kolom komentar, gue pengen lihat. Seberapa banyak orang-orang yang pengen donasinya dipindahin ke Bang Faisal. Itu kan harapan Agus dari awal, pingin dibantu orang baik supaya mata Agus bisa ngelihat biar nggak sedih banget. Kan ngomongnya gitu, Agus sedih banget, ya kan? Agus sedih banget, semoga ada orang-orang baik buat ngebantu mata Agus. Nah makanya Agus udah dapat duit langsung ke dokter mata, biar bisa bagus, biar tampan, biar gagah. Ngerti nggak? Nggak usah sibuk-sibuk kesana ngelapor lah inilah, ngapain Agus? Matanya dulu yang penting, Agus, matanya dulu. Orang kan kasihan sama Agus karena matanya nggak bisa lihat, kan nggak bisa baca komen. Jadi jangan dengerin orang ngomong ini ngomong itu, Gus. Jangan dengerin. Bilang Agus kan matanya nggak bisa lihat, Agus mana bisa percaya gitu. Ini juga kadang-kadang menyampaikan berita yang nggak jelas lah, inilah itulah. Jangan mau jadi domba. Sebenarnya nggak perlu lagi ngelapor-lapor sana, lapor sini. Nggak ada yang salah, ya. Nggak ada yang salah Agus. Udah mendingan urus aja matanya dulu, berobat ke Pining kayak kemana kayak. Jangan dibuat jadi kayak ribut sana ribut sini. Jangan memprediksi yang aneh-aneh. Jangan berhalu-halu yang nggak jelas. Ya, jangan berprasangka buruk, banyak-banyak bersabar, banyak-banyak berdoa. Nggak ada netizen yang jahat. Orang yang memberikan donasi itu semuanya orang-orang baik, orang yang peduli sama Agus. Udah titik, jangan dengarkan omongan orang. Kan katanya Agus sedih banget, Ya udah matanya diurusin matanya. Ngerti nggak? Berzolimin gitu, nggak ada. Orang nggak ada menzolimin Agus. Nggak ada. Netizen itu niatnya baik. Kalau netizen itu nggak membantu, berarti nggak ada peduli. Ini punya hati, punya rasa, ya. Mungkin di antara netizen itu beberapa paling banyak juga anak-anak bunda. Ngerti nggak? Kok malah difitnah jadi jahat? Jangan, nggak boleh.
Urusin mata dulu tuh, mata tuh paling penting tuh mata. Biar bisa nengok dunia, biar bisa lihat cahaya matahari pagi hari. Lehernya bun, bunda udah digambar sama AA Gim. AA mana? Udah Agus sedih banget, Agus sedih banget. Iya, kalau sedih banget ya udah matanya dibenerin. Karena Agus minta tolong sama orang-orang supaya ada orang yang berbaik hati. Itu netizen Indonesia tuh udah berbaik hati. Udah ngasih donasi. Udah ngasih donasi. Kasih kepercayaan itu kepada para netizen yang membantu. Pergi kemana kek, ke mata kemana kek, terserah. Doamu udah dijabah oleh Allah. Tapi kamu salah mengamanahkan. Tapi kenapa larinya kemana-mana? Itu juga satu kesalahan kita. Buta tapi rapi, buta tapi ganteng, nggak pakai celana pendek, pakai kapas kesana kemari. Itu kalau Agus bisa ngelihat gaya Agus itu, Agus bakal ketawa, bakalan sedih nengok muka Agus sendiri sayang Agus nggak bisa lihat. Ih, bagus sekali bedak ini loh. Itu Tete Novi ya, siapa namanya? Novi. Tete Novi itu udah baik, udah bener dia. Kok malah dilaporkan? Ngapain dilaporkan? Orang dia pernah berbuat baik sama Agus. Kok tega bener? Nggak boleh. Nggak. Ada yang mau numpang kasus itu. Hah? Ada yang mau numpang kasus. Jangan Agus. Ya, jangan. Mau ikutan viral. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video di season kedua ini, sesungguhnya yang somplak dan goblok yang bikin persoalan ini semakin ruwet, itu adalah para lawyernya. Mereka lah yang mendorong si Agus ini untuk menjual kesedihan itu. Mereka lah yang mendorong Agus ini untuk melaporkan Teh Novi ke pihak penegak hukum. Dan yang konyolnya, lawyer-lawyer yang mendampingi Agus Salim sekeluarga ini adalah lawyer-lawyer pansos. Lawyer-lawyer yang hanya mau cari panggung, yang hanya mau cari popularitas demi dirinya mereka sendiri. Ada Farhad Abbas dan ada Erdelow. Ditambah lagi, ada satu penggiat media sosial yang bernama Zanzabela, yang saat ini juga katanya mau jadi ibu angkat dari Agus Salim ini. Kalau kita mau fokus terhadap persoalan Agus Salim ini, khusus tentang donasi, mungkin persoalan ini sudah selesai. Dan itu kalau ditangani oleh lawyer-lawyer atau pengacara yang profesional. Tapi sayang sekali, munculnya lawyer bukan untuk membantu menyelesaikan persoalan, mencari solusi dan lain sebagainya, tetapi malah memperkeruh. Urusan uang donasi belum selesai, sudah merambat ke urusan narkoboi. Urusan narkoboi belum selesai, sudah lompat lagi ke urusan kendaraan roda 4 dan lain sebagainya. Disinilah kita masyarakat Indonesia jadinya tahu kredibilitas yang dimiliki oleh para lawyer yang mendampingi Agus Salim sekeluarga. Sungguh, ini pastinya sangat memalukan ketika kita masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan proses-proses penyelesaian hukum yang tidak becus, yang tidak profesional, yang tidak berkualitas, seperti yang ditunjukkan oleh para lawyer yang mendampingi Agus Salim sekeluarga ini. Mari, apa yang dilakukan oleh para lawyer yang mendampingi Agus Salim sekeluarga ini, jangan kita jadikan sebagai contoh. Karena sesungguhnya, mereka adalah lawyer-lawyer pansos yang sedang mencari popularitas dengan menumpang di kasus-kasus yang lagi viral. Mari, kita lanjutkan lagi. Kita bisa-bisa gitu, kita kan lagi sakit gitu ya, kita juga mondar-mandir capek ke rumah sakit. Mbak Elmi, maaf nih sebelumnya ya Mbak Elmi, kalau aku bandingkan dengan keluarganya Bang Ical, itu jauh banget.
Bang Ical itu semenjak kejadian gak minta tuh buka donasi ke Mbak Novi. Tapi memang keluarga Bang Ical itu pernah menghubungi Mbak Novi, tapi bukan untuk minta buka donasi. Keluarga Bang Ical itu minta kasusnya di-up. Supaya apa? Supaya minta keadilan, bukan minta donasi. Bahkan keluarga Bang Ical itu dikasih uang 6 juta oleh Yayasan Mbak Novi itu masih ada. Terus ditanya sama Bang Desu, untuk apa uang itu disimpan? Itu untuk jaga-jaga, siapa tahu Bang Ical ada kesempatan dioperasi ke luar negeri. Bayangin ya, jauh beda ya sama Mbak Elmi. Coba misalkan kita bisa memutar waktu ya Mbak Elmi. Mbak Elmi dapat uang 1,5 M. Minimal amanah ya, terbuka dengan Mbak Novi. Mbak Elmi itu ada kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri loh. Karena apa? Mbak Novi tuh bilang, misalkan kalau Pak Agus di sini tidak bisa diobati, kita cobain ke luar negeri. Ke Singapura, ke Amerika, kemana lah, yang penting Pak Agus itu sembuh. Mbak Novi menegaskan uang 1,5 M itu gunakan untuk keperluannya Pak Agus, untuk kesembuhannya Pak Agus. Seperti apa? Contohnya, bayar kontrakan supaya Pak Agus itu tidak capek harus bolak-balik jauh ke rumah sakit. Untuk biaya transportasi, itu boleh ambil dari 1,5 M. Si Wawa nganter Pak Agus nih ke rumah sakit, terus tiba-tiba lapar. Si Wawa itu boleh ambil uang 1,5 M untuk makan. Karena memang si Wawa yang mengantar Pak Agus untuk berobat. Itu berhak ambil dari uang 1,5 M itu, tapi untuk proses penyembuhan Pak Agus. Dan kalau nggak sembuh di Indonesia, Mbak Novi itu mau membawa Pak Agus ke luar negeri. Mbak Elmi bisa jalan-jalan loh, meskipun nebeng. Tapi kan Mbak Elmi memang yang menemani Pak Agus. Sayang ya, hidup itu tidak bisa diputar balik gitu loh. Nasi sudah menjadi bubur. Kondisinya juga sekarang udah keruh. Jadi buat Mbak Elmi dan keluarga, mudah-mudahan ya selalu kuat, selalu diberi kesabaran untuk menjalani ini semua ya. Hatur nuhun. Agus, mau kemana? Mau cari Wawa. Kamu masih mau uang? Agus gak butuh uang. Agus sedih. Agus sakit hati. Agus dibully. Agus harga diri Agus hancur. Istri Agus juga hancur. Masih mau uang? Wawa juga hancur. Wawa tolong Wawa. Wawa. Awas aja. Mata Agus mana mata Agus. Berarti yang hampir 200 jutanya itu emang sudah digunakan? 200 juta nggak ada kita gunakan apa? Oh jadi di rekening kalian masih tersisa? Kan itu 1,4 bukan 1,5. Oke, katakan 1,4, berarti 1,3 masih ada 100 juta berarti? Iya. Masih ada sekarang? Yang diganti sama Wawa masih ada sih. Iya, masih ada. Jadi uang tuh masih ada ya? Masih ada. Iya. Oke, nah sekarang gimana Mas Farhad nih? Artinya kan ya, kalau uang donasi yang saat itu sempat di podcast Densu kan dikasih nomor rekening, di Novi juga ada nomor rekening, orang nyumbang ke dia nih. Nah sekarang uang dikembalikan ke yayasan. Nah itu uang itu digunakan untuk apa jadinya nantinya? Susah. Ada satu video Agus yang bikin gua nggak habis pikir. Nih lihat nih. Aku depresi loh Mbak Novi terakhir. Netizen gak berhenti komenin Agus seperti itu. Maksud gue gini loh, kan Agus lagi nggak bisa lihat nih katanya, ya kan? Nggak tahu nih kalau emang lihat sendiri. Tapi kan katanya kan nggak bisa ngelihat. Ya nggak usah dikasih tahu gitu loh, hujatan apapun, apa segala macem gitu ya kan? Secara nggak langsung gitu ya, mentalnya kan jadi berantakan nih, ya kan? Iya dong, nggak usah dikasih tahu gitu loh. Lagi ada masalah apa di luar, lagi ada omongan apa dari netizen, nggak usah dikasih tahu. Kan Agus nggak bisa lihat. Berarti kan mendengar kan? Berarti ada yang ngasih tahu dong. Nih ada yang mau ngomong begini nih, ada yang mau ngomong begitu nih. Nih tujuannya apa? Udah mah belum sembuh, masalah kemarin belum kelar, ditambah lagi selentingan dimasukin terus. Nggak tahu nih ya tujuannya apa ya. Menurut gua kalau misal memang pengen nih si Agus sembuh gitu ya kan, nggak usah lah diceritain apapun itu yang bikin mentalnya drop. Kan sebagai keluarga harusnya lebih tahu gitu ya. Agus tuh gampang banget drop gitu, mental dan hatinya tuh gampang banget drop. Nggak usah diceritain. Kalau emang lu niatnya pengen Agus sembuh beneran, ya udah jangan diceritain. Tapi kalau pengen ada maksud yang lain, silahkan. Nah setelah minum itu kan kirain kuasa hukumnya yang bayarin, kan lumayan lah itu ya, 600 sekian lah itu. 600 ribu. 600
600 ribuan gitu. Ya, dia makan juga dari uang Malah donasi. Iya, terus kita kan takut Pengacaranya juga juga makan gitu. ditraktir dari uang donasi gunakan kan? Enggak lah, jadi itu uang pribadi kita jadinya jatuhnya karena kan uang itu udah dikembaliin semua. Lah. Kok omongannya si Agus sama si Farhat itu nggak sinkron ya guys? Kan si Agus bilang itu uang pribadi kan, si Farhat malah bilang itu uang donasi. Jadi yang bener yang mana? Nih, lihat lagi nih. 600 ribuan gitu. Ya, dia makan juga dari uang Malah donasi. Iya, terus kita kan takut Pengacaranya juga juga makan ditraktir dari uang donasi gunakan kan? Enggak lah, jadi itu uang pribadi kita jadinya jatuhnya karena kan uang itu udah dikembaliin semua. Yang bayar siapa pada saat itu? Ya, kita, Pakai istri, apa? pakai uang pribadi. Cash. Tunai. Iya. Yang diambil dari uang 1, sekian itu. Enggak, uang. Enggak. Kan uang udah dipindahin. Oh, uang kamu. Iya, jadinya uang jatuhnya uang istri saya Oke. itu. Kebetulan saya ditraktir kopi, es kopi susu di situ. Enggak makan. Yang makan ya Mas Agus dan keluarga ya Bang Santo ya. Bisa dicek aja itu ada fotonya tuh. Ada gelasnya. Keluarga lu yang makan, kok malah Tenopi yang suruh bayar? Memang di situ ini belum pernah belum ya. Sebenarnya menurut kita kurang etis ya dibahas itu ya. Tapi kalau memang sudah dibahas ya sudah, kita juga bantu luruskan. Pemirsa sekalian, tampaknya memang Agus Salim ini terlalu mental enak. Dia maunya yang gratis. Benar-benar tidak tahu malu. Saya berharap bahwa dari cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita, khususnya yang para lawyer, bahwa omongan Anda dengan klien Anda itu harus sinkron. Harus seia, harus sekata. Tidak bisa klien Anda omongannya lain, Anda sebagai lawyer omongannya lain. Jadinya lucu. Sama halnya di kasusnya Agus Salim ini. Si Agus Salim ngomongnya lain, bahwa itu uang pribadi, tetapi si Farhat Abbas dia bilang itu adalah uang donasi. Yang benarnya yang mana? Tetapi apapun itu, satu hal penting dari semua cuplikan video ini yang ingin saya sampaikan bahwa khusus untuk para lawyer yang mendampingi Agus Salim sekeluarga, tolong, kalau Anda punya hati yang tulus, punya niat yang murni untuk membantu Agus Salim sekeluarga, mendampingi dia sebagai lawyer atau pengacara, tunjukkan nilai profesionalitas Anda dalam menjalankan tugas. Tunjukkan integritas Anda. Anda itu adalah lawyer. Anda itu adalah pengacara yang tempatnya itu sesungguhnya di kantor pengadilan. Jangan Anda jadikan seperti orang-orang yang tukang gosip. Seperti emak-emak yang duduk di pasar. Yang tiap hari hanya sibuk melakukan press conference dan lain sebagainya. Kasus ini semakin hari jadinya semakin ribet, semakin runyam. Bagaimana tidak? Persoalan yang satu belum selesai, kalian sudah merambat ke persoalan yang lain. Persoalan yang satu belum selesai, sudah lompat lagi ke persoalan yang lain. Di mana kira-kira titik terangnya? Saya sangat yakin dan percaya bahwa keluarga dari Agus Salim itu memberikan kekuasaan kepada para lawyer, yakni terkait dengan kasus uang donasi ini antara Agus Salim dan Teh Novi. Tetapi kenapa kok sampai sejauh ini sudah merambat kemana-mana? Ada urusan roda empatnya, ada urusan narkoboinya, dan yang paling memalukan, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh RD Law itu adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung tuduhan serius di dalamnya. Dan apa yang terjadi? Kamu menuduh bahwa Pratiwi Novianti alias Teh Novi pengguna narkoboi. Dia pun sudah melakukan tes urin, hasilnya negatif. Tes rambut, hasilnya negatif. Tidak puas dengan itu, sekarang kalian menuduh Teh Novi bahwa sudah ada SP3 tentang kendaraan roda 4, tentang mobil Alphard dan lain sebagainya. Ayo dong, tunjukkan nilai profesionalitas Anda dalam menjalankan tugas. Jangan bikin kami masyarakat Indonesia semakin muak dengan kelakuan-kelakuan Anda yang benar-benar tidak mengedukasi kami, anak-anak bangsa.
Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita bahwa jikalau di suatu hari nanti kita punya persoalan, kita punya masalah, jangan cari lawyer-lawyer yang hanya menumpang pansos, di mana ada berita viral, di situ muka mereka mulai pampang. Begitulah kira-kira.